Jadi karena dia lihat ada 2 orang naik sepeda, pesawatnya sudah landing, take off lagi. Gitu ya. Sudah landing dia lihat ya memang agak beresiko kalau dia tabrak kami, mungkin dia pun ikut oleng juga. Mungkin fatal kan. Iya, berbahaya. Jadi akibat dia lihat itu dia take off lagi dan di ujung landasan dia landing lagi. Nah, terus dia kembali. Nah, itu kejadian yang nyaris juga lah, memang agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita pada kesempatan podcast Mustafa Ismail kali ini dapat bertatap muka, dan kita kedatangan seorang tamu, Bapak Haji Sofwan Tambunan SHMH. Assalamualaikum Pak Sofwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, beliau ini adalah salah seorang praktisi hukum di Medan dan Sumatera Utara, yang sebenarnya beliau ini sudah berkiprah cukup lama dan bisa dikatakan senior, tapi mungkin jarang orang yang mengenal beliau secara dekat, karena mungkin beliau ini saya pribadi mengenalnya sebagai seorang yang cukup low profile, humble, dan cukup tawadu, sehingga tidak banyak yang mengetahui beliau mungkin, atau mungkin saya sendiri yang mungkin tidak begitu mengetahui. Tapi nanti kita bisa lebih mengenal lebih dalam sosok beliau ini, Pak Haji Sofwan Tambunan, seorang pengacara. Beliau dilahirkan tahun 61, Pak ya. Tepatnya 4 April tahun 1961. Bisa mungkin Pak diceritakan sedikit latar belakang, mungkin asal ataupun kampung halaman di daerah Labuhan Batu Raya, Labuhan Batu Utara, Pak ya. Bisa mungkin Pak diceritakan kampungnya lebih tepatnya di daerah mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya sampaikan sejarah. Kita memang waktu itu belum pemekaran Labuhan Batu, masih Labuhan Batu. Iya, Pak. Indo Selatan dan Utara. Jadi kelahiran saya di Labuhan Batu, tepatnya di Kecamatan Kuala Hulu masa itu kan. Ada desa Tanjung Pasir ini. Jadi jalan raya itu kira-kira masuk ke dalam 9 km ini tempat dari jalan lintas. lintas. Kalau dulu ini tempat Sultan Kuala di sana. Istananya di sana. Iya, masih. Sekarang masih ada bekas peninggalannya Masjid Raya Sultan Kuala masih ada. Alhamdulillah kelahirannya di sana, sekolah Ibtidaiyah Al-Wasliyah sampai selesai, kemudian SD juga di sana. Kemudian tapi orang tua memahami ini kondisi anak, situasi kampung. Waktu itu sanawiyah, mereka kirim saya ke Medan. Jadi di Universitas Al-Wasliyah, di Unifa Al-Wasliyah di Medan. Jadi pagi saya sanawiyah, muallimin, nanti sore SMP di Unifa juga. Selesai sanawiyah, lanjut ke Kismul Ali di Jalan Ismailiyah. Ismailiyah. Juga SMA juga ada terus. Jadi Kismul Ali pagi, SMA-nya sore. Jadi pagi sore sekolah, Pak ya. Naik sepeda lah. Biar imbang dunia akhirat. Begitu konsep dari orang tua itu. Iya, Pak. Namun hambatannya sejak kelas 2 SMA, kelas 2 Kismul Ali. Jadi memang harus memilih karena SMA-nya sekolahnya pagi. Jadi waktu itu saya agak sedikit kalau orang tua tuh kepinginnya saya masuk Kismul Ali sampai selesai. Tapi entah kenapa saya memilih SMA. Saya harus berhenti di kelas 3-nya, lanjut SMA sampai selesai.
terus diterima di Fakultas Hukum di USU Medan. Sampai selesai di Fakultas Hukum USU. Lanjut S2 juga di Fakultas Hukum USU. Waktu itu sebelum selesai di Fakultas Hukum USU S1-nya sudah menjadi advokat pengacara, magang di LBH Medan, kira-kira gitu. Kalau sedikit kita mundur lagi ketika masa SD di kampung ini, berarti sampai dengan usia 12 tahun lebih kurang. Kira-kira begitu. Iya, sampai 12 tahun baru meninggalkan kampung halaman. Dan itu dalam usia yang cukup belia waktu itu ya, untuk merantau walaupun ke ibu kota provinsi gitu Pak ya. Kalau pengalaman semasa di kampung itu Pak, pengalaman yang Bapak ingat atau kesan-kesan dengan kampung tadi di Tanjung Pasir, kalau tidak salah itu daerahnya dekat dengan sungai Pak ya, sungai Kualu. Iya. Itu kesan-kesan Bapak dengan interaksi dengan masyarakatnya, dengan alam kampung halaman itu Pak, mungkin ada yang membekas di kenangan Bapak. Oh iya. Makanya sampai sekarang kita tetap sebulan sekali kita ke kampung juga. Walaupun kita ada di Medan, kita tetap ada ke kampung, ziarah ke sana kan gitu. Namun ada banyaklah kenangan-kenangan masa kecil dulu, bagaimana masa kita dulu, bagaimana hormatnya orang kepada orang tua itu yang pertama. Jadi kebetulan kita sekolah ibtidaiyah, itu yang diajarkan adab akhlak kita kepada orang tua, orang tua kita sendiri ataupun orang yang lebih tua dari kita gitu. Sampai-sampai itu ada guru madrasah itu, ibtidaiyah di situ. Kalau dia berjalan itu murid-murid pada minggir semua, malah ada yang menghindar begitu. Sampai begitunya mereka akhlak kepada seorang ulama, seorang ustadz, seorang guru agama. Mereka menghindar, apalagi yang wanitanya begitu. Sampai begitulah kemuliaan orang tua udah lama di kampung. Dan itu yang kita sudah tak melihat lagi sekarang. Pak Sofwan, bersaudara ada berapa orang Pak? Ada 6 orang. Ya memang 5 orang kami dari Unifa Medan semua, Al-Wasliyah Medan. Anak ke berapa Pak Sofwan? Anak ke-5. Oh iya. Kalau didikan orang tua terhadap anak-anak seperti apa? Keras, disiplin? Tidak, mereka lebih kepada diberi kebebasan dan mereka contohkan dirinya sendiri. Jadi mereka awal mulanya mereka tidak memaksa kita sholat subuh, mereka dulu yang melakukan sholat subuh. Kita diajak, terakhir kita pola ketauladanan Pak ya? Pola ketauladanan. Gitu lah. Jadi banyaklah hal-hal yang kita masa kecil kita di kampung dulu. Tapi cukup belia ya, kemudian disekolahkan keluar daerah Pak ya? Jadi hal yang gak kebayangkan kita kalau dulu waktu tamat SD berangkat ke Medan, begitu susahnya angkutan, gak seperti sekarang. Masih angkutan bus-bus yang apa itu. Kita masih SMP umur 12 tahun, 13 tahun. Bisa kita duduk di atas, paling atas itu, di bus itu. Bukan duduk di dalam bus. Bukan di dalam di atap. bus, di atapnya gitu, di atasnya. Rooftop gitu. ya. Iya, masih bisa gitu, padahal kita itu dari kampung Pak? Dari kampung. Ke Medan? Ke Medan, dari Eknopan. Itu dengan kondisi jalan waktu itu? Iya, masih. Ya, subhanallah Pak ya. Jadi kalau ada razia gitu, jadi kita semua yang di atas itu ditutup pakai terpal itu supaya jangan kelihatan. Itu pengalaman. Iya, itu kalau pulang kampung, entah ada momen Lebaran atau apa, kemudian kembali ke Medan, setelah gitu, liburan gitu Pak ya. Tapi tak selamanya, kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang rezekinya seperti itu Pak ya. Dia tak. Iya, alhamdulillah. Jadi memang Pak Sofwan ini kenapa saya katakan jadi cukup tawadu. Kami ini memang bersaudara sebenarnya dari istri saya. Jadi almarhum mertua saya itu sepupuan dengan Pak Sofwan ini. Nah, jadi saya ini terhitung manggilnya Bapak. Jadi kalau ada sebutan Ince itu sesuai dengan tarombunya. Kalau istilahnya ini saya sebenarnya bukan Pak yang umum, saya memanggil beliau ini memang panggilan pengganti Ince atau Pak Ci gitu. Ada sebutan Bapak gitu. Itu panggilan hormat karena memang nasab.
seperti itu. Nah, saking tawaduknya beliau malah manggil ke saya Pak juga gitu. Itu beliau sosok yang sangat tawaduk. Nah, jadi Pak, ketika itu kemudian tinggal di Medan itu kos, atau saya dengar juga di rumah mertua waktu itu di ketidakmampuan SM Raja Pak ya, orang tua kita ya dititipkanlah kita di keluarga di Medan ini. Tapi itu memang tradisi orang-orang dulu seperti itu Pak ya. Kalau siapa yang sudah duluan ke kota itu biasanya memang menampung keluarga-keluarga yang dari kampung gitu Pak ya. Jadi 6 tahun pertama di rumah keluarga lagi, terus nanti maksa SMA nanti di rumah mertua apa gitu kan. Nah, waktu kuliah di rumah kakak sendiri lama gitu kan. Nah, kita sampai kuliah kita merasa ada kemampuan, kita udah kos sana kos ini kan. Tapi itu cukup menciptakan seorang Pak Sofwan yang mandiri Pak ya. Alhamdulillah, kira-kira begitulah. Kita tahu persis, kita kondisi orang tua kita bagaimana. Kita tidak mungkin minta macam-macam yang aneh. Kalau kita libur sekolah sejak SMP ya kebiasaan kita membantu orang tua itulah ke ladang di kampung kan. Pulang ke kampung, ke sawah apa semua ya sama seperti yang orang bawa cangkol dan sebagainya yang harusnya kita main bola sore hari ya kita ke ladang. Tapi ada sebuah peristiwa yang cukup unik Pak, yang saya dengar. Peristiwa di Polonia itu seperti apa? Itu yang luar biasa lah. Memang malu juga, tapi enak juga diingat-ingat. Orang jarang mau ketabrak pesawat terbang. Kami yang hampir ditabrak pesawat terbang. Itu kisah anak-anak remaja ya Pak ya? Iya, SMP Pak ya? Kebetulan kakeknya istri Pak Mustafa kan pulang haji. Jadi waktu itu di Bandara Polonia belum terlalu ketat pengawasannya. Mungkin belum dipagar juga Pak ya? Lokasi bandara itu ya? Jadi kami pun... Tahun berapa itu Pak? Kira-kira tahun 76 gitu lah, 76 gitu. Jadi tidak muat motor lah waktu itu ke sana ya kami. Rombongan penjemput. Penjemput ya, kami naik sepeda lah ke sana kan. Nah gitu, alhamdulillah uang ini sudah turun, sudah selesai. Dibawa ke rumah, kami juga pulang bersama ada teman satu perantau juga yang tinggal juga di rumah. Nah, jadi kami naik sepeda lah. Nah, jadi padahal pesawat udah mau landing, salah saya pesawat Malaysian Airlines. Dari itu naik sepedanya dari SM Raja ke Polonia Pak ya? Iya, pulangnya kan dari Titik Kuning juga dari mau pulang. Kita nggak tahu bahwasanya ada pesawat Malaysia Airlines mau landing karena dia masih kan kelihatannya masih kecil masih. Ya udah kita nyebrang aja, melewati landasan runway. Ya runway itu mungkin 40 meter kan mungkin ada lebar. Masih jauh kan gitu kan. Jadi kita naik sepeda kita ya ternyata pesawatnya sudah landing. Jadi karena dia lihat ada 2 orang di sepeda, pesawatnya sudah landing, take off lagi. Gitu ya. Sudah landing dia lihat ya memang agak beresiko kalau dia tabrak kami, mungkin dia pun ikut oleng juga. Mungkin fatal kan. Berbahaya. Jadi akibat dia lihat itu dia take off lagi dan di ujung landasan dia landing lagi. Ya, terus dia kembali. Nah, itu kejadian yang nyaris juga lah, memang agak lumayan juga lah kami diperlakukan petugas lah. Sempat diinterogasi segala macam Pak. Interogasi yang mungkin kita mengalaminya Pak juga lah. Ada juga fisik ada petugas-petugas yang kita pengalaman lama. Ternyata nggak kebayang kemudian setelah itu bertahun-tahun setelah itu berurusan dengan pesawat, pergi ke luar negeri ataupun ke ibu kota sebenarnya udah jadi sesuatu yang lumrah Pak ya. Itulah kehidupan itu Pak ya.
Jadi singkat cerita dengan setelah SMP, SMA, kemudian waktu itu ketertarikan ke Fakultas Hukum itu bermula dari mana itu Pak? Sebenarnya kita dari perantau ini banyak cita-cita, bukan hanya satu. Iya. Ketemu dokter, pengen jadi dokter. Ketemu nanti orang tentara, pengen jadi tentara. Tapi masa itu begitulah. Jadi kita ikuti aja. Kita juga ikut mau jadi hakim, kita melamar jadi hakim. Kita kepingin lihat orang bekerja di perkebunan, manajer kebun, ADM kebun. Tahunan dapat tancim sekian, kita juga kepingin jadi. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain kan gitu kan. Jadi kita bukan jadi pekerja kebunnya, malah kita jadi pengacara kebunnya jadinya. Jadi perlu absensi, kita dapat bulanan. Nah, yang begini-gini malah bukan di satu kebun Pak ya? Bukan hanya di satu kebun. Nah, kira-kira gitulah. Jadi alhamdulillah. Nggak tahu itu yang kita pengennya di pertanian, Fakultas Pertanian waktu itu. Karena latar belakang kampung halaman daerah Sepenmaru waktu itu, istilah Sepenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi ada pilihannya, ambil pertanian, ambil juga Fakultas Hukum. Itu udah ada pilihan 2-3 pilihan waktu itu Pak ya? Bisa, dua. Jadi yang lulus di Fakultas Hukum Mas jadi udah memang inilah. Jadi kita dengan bangganya ke kampung karena lulus di USU ini kan sedikit yang apa. Jadi kita ingin menyampaikan ini ke orang tua kita ya dengan harapan dapatlah hadiah sepeda motor kan gitu. Rupanya tidak. Nah, itu karena aku doakan kau itu, makanya lulus kau kata orang udah tak jadi kita minta apa-apa lagi kan. Berkat doa orang tua itu kan ya kita kuliah lah di Fakultas Hukum kira-kira gitulah. Iya. Dan itu waktu awalnya tidak ada penjurusan Pak ya. Memilih jadi pengacara itu tidak ada di semester akhir Pak ya. Memilih jadi pengacara itu karena tidak lulus di Spawamil, karena tidak lulus di jadi hakim. Jadi pilihannya memang jadi pengacara. Kira-kira gitulah. Ikut ujian diterima tahun waktu itu belum lagi jadi pengacara, sebelum tamat kuliah sudah diterima magang di LBH Medan. LBH Medan yang di Jalan Hindu. Jadi kira-kira 6 bulan sebelum wisuda kita diterima magang di sana. Dari sekian puluh orang ya alhamdulillah kita lanjutkan jadi pembela di LBH itu. Seleksi juga. Jadi kita jadi pengacara di LBH. Jadi tingkatannya magang dulu, kemudian jadi pegawai LBH. Jadi staf pengacara. Begitu kita wisuda, jadi kita jadi asisten pembela umum di LBH. Gitu. Jadi kalau kemudian kiprah sebagai pengacara ini kira-kira sudah siapa saja Pak yang pernah, atau mungkin salah satu ada tokoh di Sumatera Utara ini yang cukup dikenal pernah Bapak jadi? Saya yang saya anggap jadi guru saya juga di apa ini di kehidupan dalam kehidupan, walaupun bukan pengacara beliau. Ada namanya Pak Haji Anif. Pak Haji Anif ini beliau ini banyak mengajarkan filosofi kehidupan. Pertama yang diajarkannya, yang pertama bagaimana kita harus memuliakan ibu kita. Saya tahu persis itu. Beliau sering bawa saya kalau kemana ke kebun saya bawa. Sebelum ke kebun dia harus mampir ke rumah mamanya dulu, ibunya. Harus pamit dulu, cium, peluk, minta izinnya dulu. Itu di rumah di Medan, rumah di Medan sini. Iya. Malah yang diajarkan beliau ke saya, masih ada ibumu masih. Cium dia, basuh kakinya, nanti air basuh dari kakinya ini, itulah dimandikan, diminum sedikit. Ini filosofi kehidupan. Sampai sebegitunya gitu. Sampai segitunya, walaupun tidak ada dalam syariat seperti itu, tapi sampai begitulah hormatnya. Tapi surga di bawah telapak kaki ibu itu seperti itu beliau mengaplikasikannya, Pak ya. Jadi beliau banyak mengajarkan ke kita. Istilahnya kalau untuk mencari dunia ini tidak ada yang tidak mungkin beliau. Yang tidak mungkin cuma motong kuping sendiri saja. Itu yang nggak mungkin kita lakukan. Tapi yang lain
masih bisa, semuanya bisa diusahakan di dunia, kira-kira gitulah filosofi beliau, sehingga bertahun-tahun kami bersama beliau kan, walaupun kelas saya ini masih anak dia sebetulnya. Perkenalan dengan beliau itu awalnya masih pengacara, seorang pengacara, masih muda lah beliau. Allah Ta'ala saya stafnya orang dari LBH, saya sudah selesai, jadi staf pengacara profesional di satu kantor. Ada Pak Nurdin Siregar. Pak Nurdin ini kenal dengan Pak Haji Hanif. Nah, disitulah sejak itu Pak Haji Hanif mungkin sama saya, terakhir dia pakai saya menjadi lawyer di perusahaan beliau lah gitu. Di beberapa perusahaan perkebunan, perumahan beliau di Semarang, dan sebagainya. Nah, yang ada pengalaman lucu dengan beliau, misalnya waktu itu gubernurnya Pak Raja Inal kan, kita pun mobil kita masih orang bilang mobil danga-danga lah, kan? Masih apalah baru-baru. Ayo kita ke tempat Pak Raja Inal. Ya udah pakai mobilmu saja katanya. Kata almarhum ini, pakai mobilmu saja. Wah, apa mungkin Pak? Beliau ini tidak ada gengsinya gitu. Mau dimanapun makan dia mau, naik apapun dia mau. Jadi walaupun dia mobilnya entah berapa. Ya udah naik mobil saya kan. Mobil saya ini pun jarang dihidupkan AC-nya gitu. Karena memang hidupkan AC-nya katanya panas. Ini hidupkan AC-nya, abunya yang keluar gitu. Ketawa ya. Jadi minggu depan kita ke Jakarta ya katanya. Apa itu Pak? Ayo ikut saya katanya. Minggu depan saya. Kalau ikut dengan beliau begitu, dia walaupun dia tuh di bisnis kelas di depan. Saya ini kan naik pesawat yang bergengsi itu nggak apa-apa lah saya di belakang, karena beda harganya. Tapi sama beliau tidak. Kamu di samping saya katanya. Jadi bisnis kelas kita nggak kebayang aja kita di bisnis kelas. Sampai di rumah di Jakarta, langsung ke rumah beliau, ada mobil situ yang mewah. Nah ini untuk kau ini katanya, nanti kita bawa pulang ke Medan, ini jadi mobil kau nih katanya. Nah, ini kan nggak kebayang kita bagaimana. Nah, itu luar biasa. Memang beliau dikenal sebagai seorang hartawan tapi yang sangat dermawan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya. Dan banyak pengalaman-pengalaman lain sesungguhnya. Ya itulah jalan Allah Ta'ala ke kita gitu, karena doa dari orang tua itu gitu, doa ibu ya kan. Jadi itu seperti tadi filosofinya, kita ingin jadi manajer di kebun yang harus absen setiap hari. Allah punya kehendak lain. Aku bikin kau lagi bukan hanya satu kebun, beberapa kebun kau nanti dapat apa gitu kan. Jadi kita jadi konsultannya. Nah, jadi kita Masya Allah. Yang nggak kita minta Allah kasih. Luar biasa hikmah yang Allah berikan dalam perjalanan hidup kita. Kemudian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Bapak dikenal juga sebagai salah satu tim pemekaran Labuhan Batu Utara, Pak. Itu ceritanya tahun berapa itu? Lebih kurang saya pikir 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Begitu keinginan daripada tokoh-tokoh Labuhan Batu, almarhum Pak Wahab dari Munte, dan lain-lain lah, saya juga hafal namanya satu persatu lupa kan itu. Keinginan mereka untuk membentuk pemekaran ini kan gitu. Almarhum Sahnan macam-macam. Jadi alhasil kita juga ikut masuk di dalamnya dari warga Ikhlab masa itu kan. Nah, kita juga ada tim hukum di dalam, saya masuk di dalam itu membentuk 3 pemekaran. Jadi memang terasa lambat ini kalau satu kabupaten begitu luasnya daerah, dari Kota Pinang sampai ke Ledong, Kampung Mejir sangat jauh. Ya, alhamdulillah masa itu berhasil lah dimekarkan 3 kabupaten. Kita juga hadir sampai ke kementerian waktu itu bersama-sama. Jadi di tim ini juga dengan diri dan harta juga. Jadi semampu kita ikut kita membantu tim ini untuk sesana banyak. Jadi ini karena namanya tim pemekaran ya, semuanya beranjak dari nol. tim
tim yang terlibat juga dia harus kemudian keluar tenaga, harta dan berkeringat dan berdarah-darah gitu loh. Kira-kira begitulah ya. Memperjuangkan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Makanya tanda syukur kita dulu, kita buat acara juga di kampung itu, tanda syukuran kita kepada Allah. Kita panggil PLT Labuan Batu, Bupati waktu itu Labuan Batu, Pak Daud San. Ya, kita buat acara lah rame-rame di sana kira-kira gitu. Itulah yang harapan kita, semoga dengan pemekaran ini ya memang Labuan Batu ini bisa semakin sejahtera itu penduduk. Tapi itu biasanya tokoh-tokoh pemekaran tuh Pak, kemudian tertarik juga untuk ya mencoba peruntungan menjadi bupati misalnya. Tapi ini kita belum kemudian sudah beberapa kali pilkada Labura itu belum pernah mendengar nama Bapak masuk sebagai kandidat atau gitu. Nggak tertarik Pak itu ini. Misalnya biar lebih mantap lagi itu pengabdiannya untuk Kabupaten Labura, misalnya kampung halaman kita. Iya, saya pikir mungkin ada bidang-bidangnya lah. Mungkin kita di tim itu ya cukup dia memekarkan nanti siapa nanti yang mengisi ya sesuai dengan kemampuan masing-masing lah kita. Mungkin tidak di bidang itu ya mungkin di bidang lain kita kira-kira ambil peranan lah kan kira-kira gitu. Jadi ya mungkin tokoh-tokoh muda lah di daerah Labuan Batu, ya inilah yang kita harapkan nanti membangun daerah. Tidak terbersit pun Pak kemudian tidak enggak terbersit. Sejak saat itu sudah kabupaten yang berdiri bahkan sampai sekarang. Walaupun memang ada juga kawan-kawan yang pastilah ada menawarkan suara-suara itu kan, namun ya kami pikir dorongan-dorongan Pak ya. Memang masih banyak yang mau kita benahin sebetulnya di masyarakat ini gitu kan. Sistemnya, budayanya, budaya memilih pemimpin itu gitu kan. Itu yang mau kita apakan sebenarnya. Kita tanamkan sebenarnya. Kalau lah dengan budaya-budaya selama ini harus dengan karena kita juga ada dibekalin mendengar ulama-ulama, nasihat-nasihat ulama itu kan. Memang kalau kita meminta jadi pemimpin, ini yang susah ini. Ini yang ridho Allah ini agak susah juga. Kita meminta dan kita berupaya supaya orang memilih kita dengan segala cara, dengan materi dan lain sebagainya. Itulah tidak ada nusratullah itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi kalau masih begitu budaya kita, nah itu tadi ya udah mungkin yang lain dulu lah kira-kira. Kalau dalam perjalanan baik sebagai seorang pengacara, tentunya Bapak banyak diminta untuk mengacara perusahaan-perusahaan seperti perkebunan, karena juga memang putra daerah. Di sana kan kita tahu banyak perkebunan. Nah ini ada nggak sesuatu yang Bapak lihat sebenarnya di sini nih, seandainya diri Bapak sebagai seorang top eksekutif ini di poin ini sebenarnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan gitu. Kalau kita melihat begitu kayanya Kabupaten Labuan Batu Raya itu dan juga tentunya Labuan Batu Utara khususnya gitu, Pak. Ada nggak insight yang Bapak ingin Sebetulnya banyak pesan yang ingin kita sampaikan kepada katakanlah apakah dia pemerintah kabupaten dan lain sebagainya. Misalnya di suatu kabupaten di kampung kita ini kan gitu. Sebenarnya bisa untuk dilakukan apa ini pembahagian apa ini katakanlah kalau pemerintah ada inti rakyat kan gitu kan ada pola-pola PIR itu kan gitu. Sebenarnya banyak yang bisa kita tawarkan sehingga bisa menjadikan ada tingkat kesejahteraan rakyat itu. Jadi kalau saya melihat dari sisi lain, banyak lahan-lahan kosong sebenarnya di kita gitu kan, sekian ribu hektar. Kenapa jatuhnya ke tangan satu orang perusahaan pada orang-orang yang tertentu saja? Oligarki lah. Hanya satu orang punya PT, dia bisa menguasai ribuan hektar lahan. Kenapa yang tidak ribuan hektar lahan ini kita bagikan kepada rakyat? Kan gitu kan. Kalau kita ini cukup sebenarnya. Orang kita di daerah ini tidak pernah berangan-angan punya lahan 100 hektar. Punya 2 hektar aja. Dia hanya punya cita-cita 2 hektar, 3 hektar. Dia meninggal, anaknya 5, inilah yang dibagi. Yang 3 hektar itu dibagi 5 lagi. Tinggal berapa rantai satu orang. Nah, kalaulah misalnya pemimpin di daerah itu punya
naluri, punya apa. Kenapa tidak lahan yang sekian hektar itu? Nah, kita khususkan kepada rakyat. Saya juga banyak mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya melihat sendiri bagaimana izin lokasi itu hanya diserahkan kepada asing gitu kan. Kan gitu kan, dengan diserahkannya izin lokasi sekian ribu hektar, ya mungkin beliau mendapatkan bukti dari di situ, kan gitu kan. Perusahaan asing inilah yang membersihkan lahan dan dia menanam dan sebagainya. Jadi orang daerah ini, orang-orang kampung kita ini hanya sebatas pekerja saja. Jadi buruh aja lah. Hanya sebagai buruh, bukan pemilik gitu kan. Ya itu sampai sekarang begitu polanya. Jadi itu yang kita sangat sayangkan dan masih yakin saya di daerah-daerah lain masih ada lahan-lahan seperti itu. Jadi izin lokasi yang 10.000 hektar itu, andaikan diberikan kepada rakyat itu 2 hektar. 2 hektar itu per kakak. 5.000 kakak. 5.000 kakak tertolong, Pak. Jadi kan bisa saja dipinjamkan kredit. Masa tidak bank tidak bisa modal. Itu hanya dengan sebuah tanda tangan kepala daerah, Pak ya. Dia bisa tanda tangan itu untuk rakyat yang 5.000 kakak atau kepada satu orang pemilik. Saya analogikan waktu kita dulu mahasiswa, saya dulu di Fakultas Hukum USU, tingkat 4 mau menyelesaikan skripsi saya, zamannya Orde baru dulu. Pemerintah memberikan sama kita Rp750.000 biaya untuk menyelesaikan skripsi. 750.000 masa itu. Iya, besar itu. Sementara kiriman kita dari kampung cuma 10.000 aja itu. Per bulan? 10.000 ke 15.000. Diberikan uang 750.000 menyelesaikan skripsi. Dengan catatan nanti akan dibayar kalau sudah jadi orang kamu. Kira-kira gitu. Kalau jual sarjana belum tentu kita mampu membayarnya kan. Jaminan ijazah. Jaminan ijazah. Jadi fotokopi boleh diminta. Kan kita kan mau melamar ke sana, melamar kan pakai ijazah. Leges. Pergi kita ke bank, tolong Pak minta ijazah, saya mau apa. Ya oke. Nah, begitu sudah selesai S1, saya sudah jadi pengacara sekian tahun, baru ingat. Kan begitu, ada ijazah. Kita harus tebus ini. Dari 750.000, paling hanya saya bayar 4 juta rupiah, 5 juta rupiah untuk menebus ijazah ini. Itu sudah berapa tahun inflasi? Udah sekian puluh tahun selesai. Kenapa rakyat kita tidak perlakukan seperti itu misalnya? Mereka tidak punya modal untuk mengelola lahan ini. Kenapa tak pemerintah turun di sana, kan gitu kan, selesaikan, bikin staking, bikin areal paret semua, sehingga lahan gambut ini punya nilai dia, kan gitu, bikin paret sehingga lahan gambut ini layak untuk ditanamin. Kenapa tidak kita serahkan kepada rakyat, kepada orang-orang daerah kita? Dan uang itu berputar di situ, ya, tidak lari keluar dari kabupaten atau provinsi. 10.000 hektar, kan begitu. Yang saya dengar. Dari manajemen masih buah pasir lagi, itu sudah dipesan dari luar negeri, kan gitu. Itu sudah ada pembelinya gitu. Hasilnya akan diluar. Jadi bukan kita hanya pekerja tukang dodos saja. Jadi mental kita mental tukang dodos. Yang diuntungkan hanya 1-2 oknum aja selaku kepala daerah yang mendapatkan, yang menjual izin lokasi itu gitu. Nah, gitu. Itu yang kita sangat sayangkan bisa terjadi seperti itu. Dan ini sudah berulang kali saya melihat sendiri. Jadi makanya yang begini-begini ini sebetulnya boleh kita diskusikan ya, lebih di level lebih tinggi lagi bagaimana betul-betul agar lahan ini, tanah yang sekian ini untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kesejahteraan orang asing dan orang-orang tertentu yang ada di kita. Itu pengalaman-pengalaman kita sebagai penasihat hukum di beberapa perusahaan asing maupun perusahaan lokal. Di penghujung pembicaraan kita ini, saya dengar Bapak juga sekarang maju sebagai salah satu bakal calon anggota Dewan untuk DPR RI. Dapilnya Sumut 2. 19 kabupaten kota. Itu juga bagian dari Labuan Batu Raya di dalamnya. Dan ini cukup menarik. Selama ini dengan hiruk pikuk politik nampaknya Bapak tidak begitu ini ya. Selain sebagai pengacara, yang saya ketahui Bapak juga aktif di Jamaah Tabligh ya, berdakwah. Nah, ini
mungkin nanti bagaimana mengkombinasikan, mudah-mudahan kita doakan Bapak terpilih jadi anggota DPR RI dan juga sebagai seorang pendakwah bersama jemaah tabligh selama ini yang mengajak umat untuk dekat ke masjid, menegakkan sholat dan sebagainya. Mungkin bisa Bapak ceritakan juga ini tentang sekarang yang sedang Bapak geluti. Alhamdulillah, memang di dunia hukum ini alhamdulillah lebih kurang 32 tahun lah. Jadi kita tahu persis dulu bagaimana dunia peradilan di Indonesia ini. Apakah dia penyidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, Mahkamah Agung dan sebagainya. Bagaimana susahnya mencari keadilan di negara kita ini. Bagaimana mental aparatur hukum di negara kita ini. Jadi ingin rasanya kita memberikan sumbangsi gimana agar dunia peradilan, dunia hukum masih dipercaya oleh susahnya menyelesaikan masalah melalui hukum. Satu kasus itu bisa sampai menyelesaikan 8 tahun, 10 tahun. Kan begitu kan? Jadi ini kan benar-benar ada ketidakpastian hukum. Jadi inilah ada niat kita untuk membenahi semampu kita. Tidak mungkin kita sendiri, ini harus tim dan harus menunggu kepercayaan masyarakat kepada kita bagaimana membenahi ini kan gitu sesuai dengan tugas dan fungsi yang itu pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari sisi kesejahteraan, kita menganggap relatif sudah tinggi sebenarnya tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum kan gitu. Jadi makanya saya tertarik dengan dakwah ini. Ya memang faktor utama yang bisa membenahi mental kita ini adalah agama sebenarnya. Ya kan gitu kan, agama siapapun dia, menurut saya keyakinan saya, yakin saya dengan iman kita, karena iman kita ini kata ulama kadang masuk, kadang keluar, kadang naik, kadang turun kan gitu kan. Jadi kita yakin dengan meningkatkan iman itu dengan dakwah. Jadi kalaulah dibenahin dengan ini, insya Allah saya yakin bisa dilakukan. Jadi sesungguhnya kalau bisa tidak usah berperkara itu yang terbaik kan. Tapi kalau ada harus berperkara, bagaimana menyelesaikan? Harusnya negara tampil di sana kan kira-kira. Kepastian hukum. Kepastian hukum. Jangan sampai nanti kalau sudah negara tidak mampu menyelesaikan, ya nanti akhirnya rakyat sendiri dengan cara main hukum sendiri kan kira-kira. Itu nawa itu kita sesungguhnya masuk ke dalam apa ini. Mudah-mudahan nanti kalau terpilih berarti di Komisi 3 Pak ya, membawa hukum. Itu insya Allah mudah-mudahan ada yang terbaik dari Allah. Dari Partai Keadilan Sejahtera Pak ya. Saya memang memilih dari Partai Keadilan Sejahtera. Memang saya dari awal-awal dulu belum masuk terlibat di dalam politik praktis ini ya memang saya memilih juga dengan keyakinan saya memang kita harus cerdas gitu. Itu yang ingin kita sampaikan ke masyarakat, sosialisasi ke kampung-kampung. Allah itu lebih suka kepada hambanya yang kuat, kan gitu kan, yang kuat, yang kuat. Jadi yang kuat bukan berarti yang kaya. Dengan iman kita bisa. Kita anggap ini satu ibadah juga. Memilih pemimpin kita juga ibadah, kan kira-kira. Ya jangan salah memilih pemimpin, nah, kira-kira begitu. Kalau bisa ya kita ini umat Islam khususnya. Ya kita harus dengan kecerdasan memilih pemimpin itu gitu. Jangan hanya dengan gara-gara imbalan-imbalan tertentu 5 tahun ke depan kita tidak jelaskan gitu kan. Nah, kami pikir itu yang ingin kita sampaikan. Baik, Pak. Ini terakhir ada pertanyaan-pertanyaan singkat, tapi harus dijawab spontan. Sarapan pagi atau ngopi pagi? Ngopi pagi. TST atau kopi sangar? Kopi sangar. Lontong Medan atau soto Medan? Lontong Medan. Caimin atau AHY? Caimin. Kemudian senam pagi atau lari pagi? Lari pagi. Edi Rahmayadi atau Musa Rajeksa? Iya, baik. Tidak menjawab juga sebuah jawaban. Kemudian ikan terubuk atau ikan baung? Ini ikan baung lah. Ikan baung. Asam pedas atau anyang ayam? Anyang ayam. Rantau perapat atau aek kanopan? Aek kanopan. Kuala Hulu apa Kuala Ledong? Kuala Hulu. Masya Allah.
Iya, makasih Pak ini Alhamdulillah. atas waktunya di tengah-tengah kesibukan ataupun mungkin di saat-saat weekend seperti ini, mungkin waktunya seharusnya bersama keluarga tapi berada bersama saya hari ini. Terima kasih telah hadir di podcast Mustafa Ismail. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Sehat-sehat selalu Pak, mudah-mudahan sukses. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.